Kembali di Net16, sistem pendidikan berbasis internet bisa menjadi pilihan perkuliahan di Indonesia. Ya, cara ini berikan alternatif bagi mereka yang ingin kuliah namun tak punya keleluasaan waktu. Perkembangan teknologi setidaknya berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya di bidang pendidikan. Jika dulu proses pembelajaran mengharuskan para pesertanya bertemu langsung di dalam kelas, kini dengan online learning, proses transfer ilmu pengetahuan dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa harus bertatap muka. Online learning merupakan model pembelajaran berbasis jaringan internet, perkembangan dari teknologi learning atau e-learning yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Di luar negeri seperti Amerika Serikat, online learning telah menarik minat jutaan mahasiswa. Di Indonesia, penyelenggara perkuliahan berbasis internet belum banyak. Baru 6 kampus saja yang telah mendapat izin dikti, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas Bina Nusantara, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta. Tahun 2014, Universitas Bina Nusantara resmi membuka sistem perkuliahan online. Dan staf dari organisasi itu sendiri. Dalam struktur organisasi bisa kita lihat dalam slide yang ada yang berprofesi sebagai karyawan, artis, atlet, pilot, pramugari, birokrat, hingga para politisi. Mereka tak hanya datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun banyak juga yang berasal dari luar negeri. Setiap mahasiswa mendapatkan akses Learning Management System atau LMS, yakni media belajar virtual yang menghubungkan mahasiswa dengan dosen. Nah, mahasiswa itu menjadikan LMS itu sebagai kelasnya dia, kampusnya dia, begitu. Jadi bukan mahasiswa mendatangi kampus, tetapi kampus yang datang ke mereka. Jadi mahasiswa itu di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun dia akan bisa membuka kelasnya. Sedangkan untuk perguruan tinggi negeri, baru universitas terbukalah yang secara utuh menerapkan perkuliahan online. Meski baru 4 program studi jenjang strata 2 saja yang menerapkannya, tercatat sekitar 100 mahasiswa dari berbagai daerah telah ikut ambil bagian. Ya, jadi universitas terbuka itu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Artinya mahasiswa dengan dosen itu tidak belajar bareng-bareng gitu ya di dalam kelas dan pada jadwal yang sama. Nah, karena dengan jarak jauh ini, maka materi pembelajaran itu kita kemas dalam bahan ajar yang disebut modul. Keuntungan sistem kuliah online ini yang pasti memberikan banyak keleluasaan secara waktu dan tempat bagi para mahasiswanya. Lebih dari itu, kuliah online juga dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak, tinta maupun kertas dalam tiap aktivitas pembelajarannya. Namun pola belajar masyarakat Indonesia yang selalu menunggu bola atau materi dari dosen dinilai sebagai kelemahan dari sistem kuliah online. Sistem penilaian maupun metode evaluasi dalam perkuliahan online juga masih menjadi kelemahan karena dinilai rawan perjokian. Kalau ujian online, tahu dari mana bahwa dia yang ngerjain. Dulu kan ya, istilah Indonesia, tahu dari mana bukan joki yang ngerjain. Nah, itu oleh karena itulah biasanya dipadukan metodologinya. Meski demikian, para mahasiswa tidak perlu resah soal legalitas ijazah yang dihasilkan dari kuliah online. Karena pemerintah telah menjamin legalitas ijazah selama kampus penyelenggara kuliah online memperoleh izin. Jadi pertama tetap izin ya, harus ada dari pemerintah supaya nanti tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua tentang sarana prasarana, memang ini yang harus menjadi PR bersama, jadi bukan hanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Ristek Dikti yang akan bertanggung jawab terhadap jalannya pendidikan ini, tetapi juga kita harus berkolaborasi sama Kominfo misalnya. Kuliah online merupakan terobosan sistem perkuliahan terkini yang hadir dari kecanggihan teknologi.
Kuliah online membuat para mahasiswanya menjadi lebih aktif dan kreatif dalam tiap aktivitas pembelajarannya karena beragam ilmu dan pengetahuan dari berbagai sumber menjadi sangat mudah didapat. Muhammad Saifuddin Ardiansyah melaporkan untuk NET.